Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi barisan geometri. Nah, kemarin kita sudah belajar barisan aritmetika. Sekarang kita akan cari tahu nih, apa ya bedanya dengan barisan geometri. Simak penjelasan lebih lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya, melalui kegiatan pembelajaran secara daring, peserta didik dapat menentukan suku ke N pada barisan geometri dengan benar. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat menentukan suku ke N pada barisan geometri. Nah, sebelum kita masuk ke materi barisan geometri, silahkan kita ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang bilangan berpangkat. Jika saya punya A pangkat N, bagaimana penjabarannya? Kita tulis A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan dikali seterusnya dikali A, ini sebanyak N faktor. Jadi ketika saya punya A pangkat N, nantinya kalian menghitungnya adalah A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai sebanyak N kali. Nah, selanjutnya ingat juga mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, jika pada bilangan berpangkat dengan X dan Y adalah bilangan real, kemudian M dan N bilangan bulat positif, maka berlaku yang pertama. Jika terdapat X pangkat N dikalikan dengan X pangkat N, di sini basisnya sama ya, basisnya sama-sama X, pangkatnya berbeda, pangkatnya ada M dan N. Maka cara mengerjakannya adalah X dipangkatkan M, kemudian pangkatnya ditambahkan dengan N. Pangkatnya ditambah. Ingat, jika basisnya sama, operasinya dikali, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian, jika basisnya berbeda, pangkatnya sama, maka jabarannya adalah X dikali Y dikurung kemudian baru dipangkatkan N. Jadi kalian hitung dulu perkalian antara X dan Y, hasil kalinya berapa, kemudian kita pangkatkan dengan N. Nah, kalau basisnya sama, pangkatnya berbeda, operasinya dibagi, maka pangkatnya kalian kurangi. Di sini terdapat syarat ya, jadi X-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau X-nya 0, bilangan yang dibagi 0, maka nanti hasilnya tak terdefinisi. Jadi X-nya tidak boleh 0. Kemudian yang keempat, kalau basisnya berbeda, pangkatnya sama, silakan bisa kalian kurung, kemudian kalian hitung dulu hasil baginya, kemudian hasil baginya itu kita pangkatkan dengan pangkat yang tadi. Nah, di sini Y-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk X pangkat N, kita kurung, kemudian kita pangkatkan lagi dengan N, maka cara menghitungnya adalah kita tulis basisnya, kemudian pangkatnya kita kalikan. Seperti ini. Nah, selanjutnya X pangkat 0 sama dengan 1. Ini berlaku untuk semua bilangan, akan tetapi tidak boleh 0 ya, X-nya tidak boleh 0. Jadi semua bilangan kecuali 0, kalau kita pangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Yang terakhir, jika kita punya bilangan X pangkatnya min M, maka kita bisa tulis sebagai 1 per X pangkat M. Jadinya berubah jadi 1 per, namun pangkatnya berubah jadi positif. Nah, di sini X-nya juga tidak boleh 0. Nah, selanjutnya, masih mengingat kembali, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pola aritmetika. Ada barisan aritmetika dan deret aritmetika. Ciri-ciri pola aritmetika yaitu memiliki beda, di mana beda adalah suku sesudah dikurangi dengan suku sebelumnya. Kalau ciri-ciri pola aritmetika, bedanya adalah sama, harus sama ya. Di sini coba kita lihat. Ada barisan 4, 7, 10, 13, 16. Coba kita cek, jika 7 dikurangi 4, maka hasilnya 3. 10 dikurangi 7, hasilnya 3. 13 dikurangi 10, hasilnya 3.
16 dikurangi 13 hasilnya juga 3. Di sini bisa kita lihat bahwa bedanya sama, yaitu B sama dengan 3. Rumusnya untuk mencari UN sama dengan A ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan B. Kemudian Sn adalah setengah N dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Ingat, UN adalah untuk mencari suku ke N pada barisan aritmetika. Kalau Sn yang kita cari adalah jumlah suku ke N. Ini juga kita pakai hanya untuk deret aritmetika ya. Kemudian, tadi kalau barisan dan deret aritmetika bedanya sama. Sekarang kira-kira bagaimana ya dengan barisan dan deret geometri? Nah, silakan kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan pola berikut. Saya punya pola 1, 2, 3, 4, 16. Kita selidiki dulu yuk. Nah, sekarang kalau saya mau kurangin pola sesudah dengan pola sebelum, maka 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Dan 16 dikurangi 8 hasilnya adalah 8. Nah, sekarang saya tanya nih sama kalian, apakah barisan ini memiliki beda yang sama? Tidak ya, bedanya berbeda. Ada 1, 2, 4, 8, tidak sama. Jadi barisan ini bukan barisan aritmetika. Sekarang kita cek lagi nih, kalau dibagi jadinya seperti apa? Sekarang kita bagi, 2 dibagi 1 hasilnya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 4 2. 16 dibagi 8 hasilnya juga 2. Nah, di sini rasionya apakah sama? Iya, sama, di mana tadi rasio adalah suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi ciri-ciri pola geometri yaitu memiliki rasio yang sama. Nah, untuk mencari suku ke N pada barisan geometri, kita pakai rumusnya yaitu UN, di mana UN adalah simbol suku ke N, dan rumusnya adalah A, kita kalikan dengan R pangkat N-1, di mana A-nya adalah suku pertama, dan R-nya adalah rasionya. Kemudian untuk materi jumlah suku ke N pada deret geometri akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Sekarang saya mau jelaskan contoh yang pertama. Tentukan suku ke-13 dari barisan geometri berikut. Saya punya barisan 2, 4, 8, 16, 32. Kita coba cek apakah rasionya sama. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. 16 dibagi 8 hasilnya 2 juga. Kemudian 32 dibagi 16 hasilnya sama, yaitu 2. Jadi rasionya sama. Karena rasionya sama, kita pakai rumusnya, pakai rumus geometri ya. Rumus geometri tadi untuk mencari suku ke N, kita pakai rumus UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Yang ditentukan adalah suku ke-13. Jadi UN-nya kita ganti menjadi U13. Kemudian A-nya. A adalah suku pertama. Kita lihat suku pertamanya berapa? 2. Suku pertamanya adalah 2. Jadi A kita ganti jadi 2. Kemudian rasionya. Rasionya juga 2. Nah, sekarang kita tulis selanjutnya U13 sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 13 min 1. Nah, di sini ketika kalian menghitung perlu hati-hati ya. Kita lanjutkan. Kita kerjakan dulu 13 min 1. Jadi kita tulis lagi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 12. 12 kita peroleh dari hasil pengurangan 13 dikurangi 1. Kemudian kok yang 2 yang bawahnya jadi 2 pangkat 1 ya? Ya, itu nanti untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Jadi 2 kan artinya sama dengan 2 pangkat 1. Jadi saya tulis 2 pangkat 1. Nah, pada step ini untuk melanjutkan, kalian ingat
sifat bilangan berpangkat, di mana ketika kita punya bilangan yang basisnya sama, di sini basisnya berapa? Basisnya 2 ya, sama-sama 2, basisnya sama dan operasinya dikali. Berarti cara mengerjakannya adalah kita tulis basisnya dulu, kemudian pangkatnya kita jumlahkan. Nah, 2 pangkat 1 ditambah 12 hasilnya adalah 2 pangkat 13. Sekarang kita hitung 2 pangkat 13. 2 pangkat 13, cara menghitungnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan seterusnya dikali 2. Ini sebanyak 13. Nah, ketika kalian menghitung nanti hasilnya akan kita peroleh 8192. Nah, ini untuk contoh pertama. Kemudian saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Saya punya barisan bentuknya 9, 27, 81, 243. Kita cek lagi apakah rasionya sama. 27 dibagi 9, rasionya 3. 81 dibagi 27, 3. 243 dibagi 81, hasilnya juga 3. Rasionya sama. Kita lanjutkan pakai rumus barisan geometri. UN sama dengan A, kita kalikan dengan N dipangkatin 1. Yang ditanya adalah suku ke-7, berarti kita ganti N-nya sebagai 7. Kemudian A-nya, suku pertamanya adalah 9. Kemudian rasionya adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita tulis U7 sama dengan 9 dikali 3 pangkat 7, pangkatnya dikurangin 1. Kemudian langkah yang harus kita lakukan ketika sudah menemukan hal ini, 9-nya kalian harus ubah dulu menjadi bilangan berpangkat yang basisnya 3. Coba kalian pikir ya, 9 kalau dirubah menjadi 3 pangkat, itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya. Kemudian 3 pangkat 7 dikurangin 1, hasilnya adalah 3 pangkat 6. Jadi kita punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6. Ingat lagi rumus sifat bilangan berpangkat, jika basisnya sama dan notasinya dikali, maka cara mengerjakannya adalah kita tulis basisnya, kemudian pangkatnya kita jumlahkan saja. 3 pangkat 2 ditambah 6 hasilnya adalah 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 penjabarannya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dan seterusnya dikali 3. Ini harus sebanyak 8. Nah, ketika kalian menghitung nanti hasilnya akan sebanyak 6561. Jadi suku ke-7 dari barisan geometri ini hasilnya adalah 6561. Nah, 2 contoh ini yang saya sampaikan, rasionya lebih dari 1. Kalau yang tadi rasionya nilainya 2, kalau sekarang rasionya 3. Terus gimana kalau rasionya ternyata bentuknya pecahan? Mari kita amati. 625, 125, 25, 5. Kita cek rasionya. 125 dibagi 625 nanti hasilnya akan sama dengan 1/5. Kita sederhanakan ya, pakai perperan aja biar gampang. Sekarang 25 per 125, bentuk sederhananya adalah 1/5. Kemudian 5 per 25, bentuk sederhananya juga 1/5. Rasionya sama. Masih materi tadi kita pakai rumus barisan geometri. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. N-nya kita ganti dengan 9 karena yang ditanya adalah suku ke-9. Kemudian A-nya, suku pertama adalah 625. Kemudian rasionya adalah 1/5. Kita masukkan ke dalam rumus, kita substitusi ya. Kita peroleh plus 10 sama dengan 625 dikali 1/5 pangkat 9 min 1. Kalian perlu hati-hati ya, di sini yang dipangkatin N min 1
1 kan R. Nah, R-nya kan 1/5. Jadi harus dikurung karena satunya juga pangkat 9-1, 5-nya juga pangkat 9-1. Jadi harus dikurung. Langkah selanjutnya sama seperti tadi. Kita ubah semuanya menjadi bilangan yang basisnya 5. 625 itu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4. Kemudian untuk yang 1/5 kalian amati nih. Ingat sifat bilangan berpangkat. Kalau saya punya 1/x pangkat m, maka nanti bisa kita tulis menjadi x pangkat min m. Ingat, 1 yang bawah pangkatnya positif bisa kita rubah menjadi x pangkat min m, pangkatnya berubah jadi negatif, lawannya ya. Kalau 1/5 itu artinya 1/5 pangkat berapa? 5-nya pangkat berapa? Pangkat 1 ya, 5-nya pangkat 1. Berarti bisa saya tulis menjadi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat min 1 dipangkatin 8. 5 pangkat 4 adalah jabaran dari 625. 1/5 menjadi 5 pangkat min 1. Kemudian 9-1 hasilnya adalah 8. Nah, hati-hati ya, kebanyakan dari kalian mengira bahwa min 1 satunya berasal dari satu yang pembilang. Bukan, satunya adalah berasal dari pangkatnya bilangan 5, pangkatnya penyebutnya. Ya, hati-hati. Kemudian ingat lagi sifat bilangan berpangkat. Kalau kita punya bilangan berpangkat m, kemudian kita pangkatin lagi n, maka cara mengerjakannya adalah kita kalikan pangkatnya. Di bawah berarti hasilnya menjadi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat min 8. Min 8 adalah hasil kali dari min 1 dikali 8. Kemudian ingat lagi sifat yang tadi nih. Basisnya sama, operasinya dikali. Berarti cara mengerjakannya pangkatnya dijumlah. 5 pangkat 4 ditambah min 1. Hasilnya adalah 5 pangkat min 4. 5 pangkat 4, kita balikan lagi ke bentuk pecahan agar pangkatnya menjadi positif. Berarti 5 pangkat min 4 bisa kita tulis menjadi 1/5 pangkat 4. Di sini yang dipangkatin adalah 5-nya ya. Berarti yang kita jabarin adalah 5-nya. Kita tulis 1/5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada sebanyak 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya berapa? 625. Berarti hasilnya adalah 1/625. Jadi seperti itu ya. Untuk contoh pertama dan kedua tadi adalah kasus jika R-nya lebih dari 1. Kemudian contoh yang ketiga ini adalah kasus untuk R kurang dari 1. R-nya bentuknya pecahan. Nah, sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Saya beri latihan, kalian tentukan suku ke-15 dari barisan geometri berikut. Wajib dicoba, pertemuan selanjutnya harus dikumpulkan. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harap pembelajaran pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada kalian. Tetap semangat ya meskipun daring. Jangan lupa belajar, banyak berlatih soal agar pemahaman matematika kalian menjadi semakin bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.